Sini, sini, sini. Baiklah, ayo, minum, minum. Sini. Ayo minum. Baik, ayo. Udah lama gak ketemu. Dengar ya, masakan ini enak sekali. Pelayan, bawa pesan. Pelayan, belikan 2 botol arak. Baik. Pelayan, 1 porsi daging sapi. Tolong banyakin daun bawang dan pedas. Ini paling enak. Baik, tunggu sebentar. Kamu dengar belum? Husen, pejabat jahat itu udah ditangkap dan dibawa ke kota Jaya buat dipenggal. Yang awalnya itu pengawal wanita nomor 1, Giselle. Kepalanya nggak akan bisa dipenggal. Karena gerbang bayangan mau serbu kereta tahanan. Jadi 9 iblis udah turun tangan. Kecuali Dewa Pedang hidup lagi. Kalau nggak mungkin. Menurutku, Dewa Pedang ini udah tercerahkan dan jadi dewa. Nggak begitu misterius. Kalau menurutku, dia udah bosan sama konflik dunia bela diri dan mau hidup sederhana. Iya kan? Dasar pemabuk tahu apa? Hah? 9 iblis. Gerbang bayangan datang. Yang lain pergi. Cepat pergi. Dunia ini, minum aja nggak bisa tenang. Yusi, kita pergi. Aduh! Maaf ya. Nggak apa. Kalau kau teri bajuku, bayar aja dengan nyawamu. Tuan Muda Gunung Langit, Santo. Udah lama dengar namamu. Kenapa? Kamu mau gantiin mereka? Mati. Iblis apaan? Menurutku kalian cuma hama. Bahkan menindas anak kecil. Cari mati. Ayah, ilmu pedang kakak ini agak kurang bagus. Hampir lupa sama kalian berdua. Kami pergi sekarang juga. Udah telat. Siapa? Ada pendekar lagi. Kalian mau minum bareng atau mau mati bareng? Cari mati. Yusi, hitung. Kali ini hitung sampai berapa? 3 aja. Kamu sendirian. Mau kalahin kami semua dalam 3 napas. Nggak perlu selama itu. 1 napas aja cukup. Cepat lari. Kamu nggak bisa kalahin dia. Dia itu ahli peringkat 9 dari gerbang bayangan. 3, 2, Hari ini, kalian semua nggak bisa kabur. 1. Teknik pembuka surga emas. Yusi, ayo pergi. Teknik ini punya 10 alam. Alam ke-8 merah, alam ke-9 oranye, alam ke-10. Teknik pedangnya sempurna. Diangkat jadi dewa, baru jadi warna emas. Di dunia yang bisa jurus ini, cuma 1 orang. Dewa pedang. Gilang. Dewa pedang. Aku harus temui dia. Dan jadi muridnya. Ayah, orang pemabuk gak bisa dapat istri. Kenapa aku harus cari istri? Ayah harus kasih aku ibu. Ayah udah bawa aku pulang 6 tahun, tapi belum punya istri. Baik-baik, aku cari istri. Nona Gisel dan Tuan Muda udah kembali. Cepat sambut mereka. Baik-baik. Ayo. Kakak! Kak Gisel! Yusi, kamu kangen kakak nggak? Yusi, bawain kakak daging sapi. Kenapa agensi kita selalu ada orang gak guna? Karena kakakku orang baik, jadi mau terima mereka. Yusi, Giselle, kamu sibuk sekali. Kenapa kali ini bisa pulang? Ayah,
Aku pulang kali ini karena ada kerjaan penting. Kerjaan? Bawa dia masuk. Siapa orang ini? Ini Hussein, pejabat jahat. Kaisar keluarin titah untuk penggal dia di Ghana. Tapi anaknya Hussein habisin 1 juta keping emas, undang 9 iblis untuk tolong dia. 9 iblis. Kantor pusat nggak berani ambil tugas ini. Terpaksa minta agensi pengawal kita. Tapi di antara 9 iblis, semuanya ahli peringkat 9. Pengawal terkuat di agensi kita cuma peringkat 6. Kita punya Kak Ferry. Kenapa takut sama 9 iblis? Ayah, Kak, kalian belum tahu kan? Tadi pagi Kak Ferry di Menara Peri udah bunuh Niko dari 9 iblis yang peringkat 7. Sekarang, dia udah jadi pahlawan di kota kita. Ferry, apa ini benar? Ayah, singkirin kejahatan. Itu adalah kewajiban aku. Nggak perlu dibanggakan. Kamu ketawa apa? Dasar orang gak guna. Beraninya ketawain pengawal nomor 1 kita. Ferry bisa bunuh 9 iblis. Itu berarti Kak Ferry udah naik ke peringkat 9. Kalau dibantu Kak Ferry, pasti bisa berhasil. Meski Ferry bisa bunuh iblis ke-7, tapi 3 ahli teratas dari 9 iblis jauh lebih kuat dari 9 iblis biasa. Kalau mereka kirim 39 iblis teratas... Tenang aja ya. Asal lewat jalan harimau ke Kota Jaya, mereka pasti nggak akan tahu. Lewat jalan harimau, itu sama aja serahin diri ke musuh. Dasar pemabuk. Kamu jangan sembarangan bicara. 2 hari yang lalu, aku pernah ke jalan harimau. Orangnya udah dibunuh gerbang bayangan. Jalan harimau jauh banget dari sini. Kamu bisa pulang dalam 3 hari. Kayaknya kamu kebanyakan minum sampai mabuk. Labu anggur ini memang dari restoran Jinara di Jalan Harimau. Jangan-jangan... Pemabuk sialan. Cepat pergi. Kenapa dia bisa jadi ayah Yusi? Udah, main sana. Mulai berkemas, besok kita berangkat. Baik! Giselle ini. Setidaknya pengawal nomor 1 di kota ini. Bahkan gak sadar ada yang mengikutinya. Oh, mana mungkin. Kamu capek kan, Alang? Sini, minum. Iya. Panas. Aduh, panas banget. Aduh, Pak Gavin. Kamu lihat, aku bodoh banget. Teh seenak ini, sayang banget. Gak apa-apa. Alang. Ya? Keluargaku gimana padamu? Dulu aku ngungsi, terus temuin Yusi, dan gak punya tujuan. Nona Giselle yang menampungku. Kalau gitu, ikutku dalam misi pengawalan ini buat balas budi. Aduh, Pak Gavin. Aku Alang. Aku cuman bisa minum. Kakek Gavin, kami ikut. Oh? Yusi, Ayah, kalau ayah nggak cari uang lagi, kami akan mati kelaparan. Tenang aja, aku gak akan kecewain kalian. Kelak, Yusi mau makan berapa banyak daging sapi akan kakek belikan. Aku nggak mau daging sapi. Aku mau pegang uang buat mas kawin ayah, buat nikahin Kak Giselle. Yusi. Asal bicara apa? Yusi ini beneran berbakti. Alang, hal ini udah dipastikan. Baik. Ikut. Ini baru benar. Ayah pergi cari uang buat mahar Yusi. Ayah, kenapa mereka nggak boleh tahu kalau ayah kuat? Karena aku yang sekarang punya kelemahan. Tapi pendekar nggak boleh punya kelemahan. Jadi kelemahan ayah apa? Kamulah. Ayah beneran udah pikun. Kenapa harus bawa 2 beban ini? Kita kali ini bukan main-main. Apa ayah udah lupa?
Mengawal gak boleh bawa anak. Berhenti. Jalan harimau udah sampai. Tunggu sinyal dulu. Asap kuning, depan aman. Eh. Alang, bukannya kamu bilang jalan harimau berbahaya? Bahayanya di mana? Aku asal bicara karena mabuk. Sini. Lapor! Di depan Kamu ada... udah tahu kalau depan aman. Nanti akan kami... Kena jebakan. Cepat sembunyi. Peringkat 1 maju. Peringkat 2 berjaga. Kalian ikut aku. Kirim wanita buat hadang jalan. Iblis jalan. Tuan Ferry ada di sini. Mati aja kamu. Hari ini ada Kak Ferry, pasti aman. Mundur, ada jebakan! Para tuan, aku sudah lama tunggu kalian. Dia iblis ketiga. Ayah, Dia bunuh peringkat 6 dalam 1 jurus. Jarum pencabut, benang jiwa. Dia iblis ketiga. Teresa. Hati-hati, Kak Ferry. Tenang aja. Semua mundur. Ini duel ahli peringkat 9. Kalian jangan ikut campur. Tuan, jangan terlalu kasar padaku. hebat banget Kak Ferry. Iblis itu juga akan kalah. Percuma aku cari tahu kekuatannya. Ternyata cuma sampah peringkat 7. Beraninya ngaku jadi peringkat 9. Lihat baik-baik. Ini baru ahli peringkat 9 sejati. Giselle, Siapa? Patahin jarumku pakai daun. Ada ahli. Gak bisa, dia kuat banget. Nanti aku pasti akan ketahuan. Ya. Ayah, cepat mundur. Meski wanita itu bukan lawanku. Tapi dia terlalu banyak terkelicik. Kalau ditunda kita bisa mati. Kita harus mundur ke kota pasir. Mundur. Yusi. Pengawal lindungi kereta. Yang lain, tinggal dan tahan mereka. Kak Ferry, kita harus gimana? Jangan tinggalin kami. Siapa yang peduli sama kalian? Minggir! Yusi, ikut aku. Ayah, Kalau gitu tolong ya Nona. Yusi, hitung sampai 200. Ayah akan kembali. aku akan tunggu ayah di rumah. Giselle, jangan peduli mereka. Cepat pergi. Hati-hati. Giselle, cepat pergi. Oh, pergi. Ayo pergi! Cepat. Ayo pergi! Akhirnya aku bisa bertarung bebas. Cuman tinggal seorang. Bunuh dia dan kejar mereka. Baik! Hei! Kamu bukan orang biasa. Sebenarnya kamu siapa? Bagiku sebagai seorang ayah, gelar Dewa Pedang itu nggak ada harganya. Hanya akan menarik penjahat dan buat putriku dalam bahaya. Jadi, aku hilang selama 6 tahun hanya ingin hidup tenang. Tapi kalian malah selalu bikin ulah. Kamu ini. Kamu pernah lihat aku. Jadi demi Yusi, kamu harus mati di sini. Mana mungkin. Kayaknya Teresa udah berhasil. Minggir!
Ini teknik pembuka surga. Teknik tingkat ini, apa itu Pak Greg? Enggak, Pak Greg juga nggak bisa. Apa itu Dewa Pedang Gila? Dewa Pedang? Ngapain dia datang? Nggak mungkin. Pak Greg pernah bilang, pertempuran waktu itu, Gilang meninggal karena diracun. Pasti ada ahli lain. Kalau ketemu orang ini, ingat, hanya bisa berteman, jangan jadi musuh. Baik. Cepat lihat! Ini Energi pedang. Energi pedang apa yang bisa belah gunung? Bisa punya kemampuan ini. Apa mereka kirim Juna? apa dia itu Juna? Iblis pertama yang 40 tahun lalu sendirian bantai 6 sekte. Mungkin cuman dia. Di dinasti Yana, ada 4 master terkenal. Dia salah satunya. Kalau ketemu 9 iblis lain, kita masih bisa lawan. Kalau ketemu Juna, udah pasti mati. Kalau gitu kita cepat pergi. Ayo, Tunggu aku. 23, 22, 21, 20. Jangan hitung lagi. Ini semua salahmu. Semua saudara mati karena kamu. Betul. Ngawal sambil bawa anak kecil. Memang gak hoki. Ini hal tabu. 21, 20. Dia dan ayahnya nggak ada guna. Harusnya diusir dari dulu. 19. Jangan hitung lagi. Ayahmu yang gak guna itu udah mati. Nggak mungkin. Kalau hitung sampai 200, ayahku pasti balik. 17, 16, 15, 14. Jangan hitung 13. lagi. Ayahmu gak akan balik. Ayahmu mati karena kamu. Saudara kita juga mati karena kamu. 11, 10. Diam kamu. nggak bisa lawan Teresa tapi bisa lawan anak kecil. Ini jiwa kesatria kamu. 3, 2, 1. Yusi, nggak apa-apa. Ada kakak di sini. Ayah nggak akan bohongi aku. Dia nggak pernah bohongi Yusi. Gisel, orang gerbang bayangan segera datang. Kita buang aja beban ini dan cepat pergi. Siapa berani buang putriku? Siapa berani buang putriku? Dasar pemabuk. Kamu masih hidup. Ayah, Iya. ayah. Gimana kamu bisa lolos? Teresa mana? Teresa lihat aku cuman orang biasa, jadi malas bunuh aku. Jadi dia biarin aku balik. Beneran. Iya. Bocah ini bohong lagi. Aku udah lama mengawal. Belum pernah lihat 9 iblis sisain saksi hidup. Aku udah tahu. Ternyata kamu mata-mata. Kalian lupa? Dia pernah bilang di Jalan Harimau ada jebakan. Kalau dia bukan mata-mata, gimana dia bisa tahu? Ternyata begini. Pantas aja Teresa lepasin kamu. Bodoh. Allah nggak mungkin. Bajingan, Nona udah nampung kamu malah celakai kami. Apa kamu punya hati? Hah? Bunuh dia. Dia bikin banyak saudara kita mati. Menurut aturan, dia harus dibunuh. Berhenti! Kamu ngapain? Udah ku bilang, asal Teresa giring mereka ke timur, mereka semua pasti bakal ke kota pasir. Ini kayak giring domba. Marcel peringkat kedua 9 iblis. Kita sekarang banyak yang terluka. Bahkan Kak Ferry juga terluka. Habislah. Kita semua habislah. Udah ku bilang dia itu mata-mata. Dia baru balik. Gerbang bayangan juga datang. Cukup. Dulu kamu yang bilang Jalan Harimau aman. Menurutku kamu itu mata-mata. Gisel, kamu... Aduh, jangan berantem lagi.
Lebih baik pikirin dulu gimana cara kalian mati. Tapi harus buru-buru. Setelah bunuh kalian, aku harus cari orang lain. Aku nggak terima. Kalian semua orang licik. Cuman bisa pakai cara licik. Kalau bertarung langsung, kami nggak bakal kalah. Jebakan sejelas ini, cuman orang bodoh terpancing. Cara licik. Bunuh kalian itu segampang bunuh semut. Gak usah pakai cara licik. Oh, kalau kalian mau bertarung, maka kita main permainan. Kamu mau main apa? Bertaruh nyawa. Kedua belah pihak kirim satu orang untuk bertaruh. Pemenangnya boleh bunuh orang pihak lawan sampai salah satu pihak mati semua. Ini satu-satunya kesempatan kalian untuk hidup. Dia benar. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk hidup. Kita punya Kak Ferry. Takut apa? Ayo kita bertaruh. Aku akan lawan kalian. Ferry, biar Alang yang maju. Ayah, bunuh aku aja. Daripada biarkan dia maju. Diam! Alang, aku mohon. Kalau identitasku terbongkar, masalah akan terus datang. Ini demi keselamatan Yusi. Maafin aku, Pak Gavin. Pak Gavin, aku nggak bisa. Aku cuman bisa minum arah. Kalau kamu nggak maju, aku akan pertaruhi nyawaku ini. Ayah, Pak tua ini. Sudahlah. Pergi ke belakang. Ferry, jangan ceroboh. Pecundang sepertimu nggak pantas ikut pertarungan ini. Aku lawan kalian berdua. Kamu yakin mau maju? Kalau kamu maju, itu berarti 2 nyawa. Apa ini masalah nyawa? Ini masalah harga diri. Aku ini ahli peringkat 9. Kalau biarkan kamu yang maju, mukaku mau ditaruh di mana? Sini. Kamu, maju. Marcel ini, sepatu ini sama pemuda ini. Jangan-jangan orang ini adalah Juna? Gak mungkin. Dia masih sangat muda. Gak mungkin tua bangka 60 tahun itu. Untuk kalahinnya, harus kerahin semua kekuatanku pada serangan pertama. Matilah kamu! Ih! Apa? Cuman ini. Kelemahan Marcel ada di tangan kirinya. Kalau mau menang, harus serang sisi kirinya. Kalau enggak, Ferry pasti kalah dalam 10 gerakan. omong kosong. Mulut sialan. Dia tarik pedangnya. Ini baru gerakan ke-7. Dia menyerah. Kak Ferry, kamu hebat banget. Kalah. Kalah apanya? Apa kamu ngerti situasinya? Dasar bodoh. Mati sana! Ini teknik pembuka surga. Dia benar lagi. Jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Kamu udah bunuh Nico. Kamu harus mati. Enggak, bukan aku yang bunuh Nico. Aku cuma buah. Aku cuma peringkat 7. Gak bisa bunuh dia. Apa? Lihat dia ketakutan begitu. Ini pahlawan yang kalian utus buat jaga pengawal. Hah? Kalian kalah. 2 nyawa ini akan kuambil. Ronde berikutnya. Siapa yang maju? Teknik pembuka surga itu adalah ilmu pedang terkuat di dunia. Walau teknik pembuka surganya belum sampai tingkat tertinggi. Tapi kalau nggak ketemu solusinya, ahli peringkat 9 juga akan kalah. Gimana kita bisa menang? Alang, kamu maju. Ayah,
Kenapa ayah selalu mau pecundang ini maju? Kemampuanku lebih hebat daripada dia. Jangan ganggu. Apa sudah siap? Siapa yang maju? Aku yang maju. Rico, balik. Pewaris agensi pengawal pertama ini, cara pegang pedang aja nggak benar. Kamu belum pantas melawanku. Aku yang maju. Aku bertaruh seorang nyawa. Yusi, kamu lihat jurus paman bertopeng itu? Apa mirip dengan jurus yang aku ajarkan? Mirip. Kak Gisel, serang bagian dada tengahnya. Gadis nakal, jangan ganggu. Lagi pula aku pasti akan kalah. Coba aja. Berhasil. Apa? Yusi bisa lihat kelemahan lawan. Lawannya itu peringkat 9. Jangan-jangan. Serangan tepasan. Enggak, dia bukan asal tebak. Dia beneran tahu jurus pedang Marcel. Mana mungkin? Dia baru 6 tahun. Jangan-jangan. Jurus selanjutnya apa? Dia pakai jurus macan tutul. Terus, Pakai jurus harimau tusuk. Bagus. Kak Gisel hebat banget. Gadis nakal, diam. Jangan ganggu kakakku. Tapi... Diam kamu. Nggak ngerti ya? hei, Selesai. Jurus ini lagi. Habislah. enggak. Kesempatan datang. Nanti dia cabut pedang. Kamu harus hadapi energi pedang pertamanya. Terus tusuk bahu kirinya. Itu kelemahannya. Hadapi energi pedang. Kamu mau celakai kakakku ya? Pak Greg aja nggak tahu cara bongkar. Mana mungkin dia bisa bongkar teknik pembuka surga? Kak Gisel, percaya sama ayahku. Kalau gitu, aku coba. Apa? Marcel kalah. Jangan-jangan pedang itu dia? Gak mungkin. Dia paling cuma peringkat 2. Asal tebak. Bagus. Marcel yang terkuat udah kalah. Kita pasti menang. Aku menang. Aku beneran kalahin peringkat 9. Kita terima kekalahan ini. Tuan, aku masih bisa. Selama ini, kamu udah kerja keras. Enggak. Energi dalamnya mengerikan. Karena kalian udah menang. Selanjutnya giliranku yang maju. Peringkat 1. Dia itu Juna. Orang yang bisa teknik pembuka surga. Gimana kita bisa kalahin? Tuan Juna, ini bukan urusanku. Aku gak ada hubungan sama mereka. Tuan Juna, aku mohon jangan bunuh aku. Biarin aku hidup. Aku akan mengabdi padamu. Cih, bajingan. Aku akan menahan dia. Kalian cepat lari. Gisel. Cepat pergi. Apa kalian mau mati di sini? Satu jurus saja bisa kalahin kakakku. Dia terlalu hebat. Allah, Gisel udah baik padamu. Aku mohon selamatin dia. Ayahku emang ceroboh. Masih memohon sama pecundang ini. Habislah kita. Ayahku nggak mau bertindak, pasti karena keselamatanku. Ayah, aku nggak mau jadi kelemahanmu. Aku mau jadi pendukungmu. Cabut pedangmu dan selamatin Kak Gisel. Ngapain diam aja? Cepat pergi. Alang, aku mohon. Nyawamu akan kuambil.
Ternyata dia udah sembunyikan auranya. Kamu juga ahli ya? Kenapa? Kamu mau ikut campur? Iya. Main aja. Kamu mau bertaruh berapa? Semuanya. Aku mau bertaruh nyawa kalian semua. Menarik. Kayaknya kamu juga ahli. Kapan bisa diselamatkan? Kalian lihat gak? Sebenarnya, ada apa ini? Terima kasih. Pedangku. Baik, Pedang aja gak bisa dipegang. Masih mau natap Tuan Juna. Ayah, kenapa ayah masih berharap sama dia? Dia mau kita mati. pergi. Ayah, Kamu yang mau kita mati. Aku yang salah mengira. Di antara kalian, mana mungkin ada ahli? Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Kalian letakkan senjata dan potong lengan. Aku akan ampuni nyawa kalian. Dia, si bodoh ini gila. Dia mau ampuni kita. Aku takut sekali. Pecundang. Aku udah puas main. Selanjutnya, kalian langsung mati aja. aku pasti salah lihat. Alang ini bisa tendang Juna sampai jatuh. Tendanganku nggak bisa diterima. Masih aja sombong. Lihat baik-baik. Teknik pembuka surga yang asli. Aku cuman ajari sekali. Bukan. Kamu bukan orang biasa. Kamu Gilang. Ternyata dulu Pak Greg melawan ahli yang sangat hebat. Dia kalah. Dia kalah. Cepat kabur. Cepat kabur. Tadi, apa yang terjadi? Mati. Alang bunuh Juna. Nggak mungkin. Juna tadi gak berdaya di depan dia. Satu pedang bisa bunuh orang hebat. Di dekatku, ternyata selalu bersembunyi seorang ahli yang hebat. Di Dinastiana, ahli terkenal yang lebih kuat dari Juna bisa langsung dihitung jari. Boleh saya tanya, Anda siapa? Karena sudah begini, aku akan kasih tahu kalian. Sebenarnya, itu bubuk pelemas. Aku tadi menaruh bubuk pelemas di tehnya. Bubuk pelemas? Iya, pas dia lengah, aku kasih dia obat. Dan asal dia bertarung, racunnya akan bereaksi. Makanya aku bisa menang. Dunia itu kejam, jadi harus cerdik. Kalian polos begini? Hah? Gimana bisa jadi pengawal? Ayahku jago ngarang. Kalahin ahli Juna, pasti akan guncang dunia bela diri. Nanti ada banyak masalah. Semoga bisa bohongi mereka. Juna kena bubuk pelemas. Mana mungkin? Bubuk pelemasku, efeknya bagus. Efeknya bagus.
Efeknya bagus. Juga nggak bisa ngalahin Juna. Kak, Juna itu juga ada kelemahan. Hah? Lagi pula, apa kamu kira Alang ini beneran Dewa Pedang? Satu pedang langsung kalahin orang hebat. Mana mungkin Dewa Pedang di agensi kita jadi kuli 6 tahun. Emang nggak mungkin. Gisel, dia cuma pecundang yang bisa main licik. Kami setidaknya masih berani lawan mereka dengan pedang. Bener, Kak Ferry dan kakakku baru pahlawan sejati. Kalau bukan karena mereka, ulur waktu sampai racun Juna bereaksi, kamu mana mungkin bisa menang. Dasar rendahan. Kamu jaga ucapanmu. Penyelamat. Gimana pun juga, Alang selamatin nyawa kita semua dan nyawamu. Tuan Alang, hari ini kamu selamatin nyawa sekeluarga. Aku gak akan lupa. Kenapa kamu masih berdiri, berlutut? Berterima kasih pada penyelamat. Aduh, udahlah. Udah, jangan begini. Penyelamat apanya? Asing banget. Kelak, aku nggak berutang lagi sama kamu, Pak Gavin. Penjahat itu hilang. Trik pura-pura mati yang bagus. Aku ceroboh. Dia tahu identitasku. Nggak boleh biarin dia kabur. Dia udah kena bubuk pelemas. Pasti nggak lari jauh. Aku kejar dia. Yusi, ayo. Ayo. Alang, hati-hati Alang. Dia masih berani kejar. Nanti efeknya hilang, dia pasti mati. Setidaknya dia berani kejar. Bukan malah berlutut memohon. Dia cuma bisa cara licik. Kalau bertarung lagi, aku pasti bisa kalahin dia. Sudahlah, jangan buang waktu. Cepat berberes dan siap ke Kota Jaya. Ke Kota Jaya? Ke Kota Jaya kita bisa dapat hadiah uang. Wah, selamat Pak Gavin. Agensi pengawal lurus. Kenapa kalian datang? Ya, nggak nyangka. Kamu beneran bisa bunuh 9 iblis. Kalian cepat pulang istirahat. Urusan selanjutnya biar aku yang urus. Maksudnya apa? Kawal Hussein ke Kota Jaya, biarkan agensi kami yang gantiin. Kalian mau rebut pujian ya? Gak tahu malu. Dasar bocah, jaga mulutmu. Cepat serahin Hussein. Gimana kalau kami nggak mau? Kalau nggak mau, mati aja. Gavin, semua pengawal kalian udah mati. Gimana mau ngawal lagi? Lihat. Pasukanku kuat. Serahin Hussein pada kami. Orang bijak itu tahu diri. Kalian mimpi aja. Kami udah banyak korban. Rebut tugas itu adalah hal tabu dan pasti akan dihukum. Sisko, apa kamu berani? Aduh, dunia industri ini juga ada aturan. 2 agensi yang punya dendam bisa bertarung untuk balas dendam. Yang menang boleh minta apapun dari pihak yang kalah. Aku dan kalian gak pernah saling ganggu. Mana ada dendam? Dendam ini bukannya udah ada. Kamu? Gavin, pikirin baik-baik. Kalau kamu menolakku sekali, maka dendam kita akan makin dalam. Kalian ini bajingan yang manfaatin keadaan. Ayah, pertarungan apa itu? Duel maut antara agensi pengawal. Keduanya saling serang dan bertahan. Asal pihak penyerang berhasil rebut bendera lawan, dia akan jadi pemenang. Terus gimana kita bisa menang? Kita sekarang banyak yang mati dan terluka. Jadi, kamu mau menolakku? Ayah, kita bisa lawan sekuat tenaga. Pertarungan ini, kita belum tentu akan kalah. Kalau Alang bisa kembali tepat waktu. Baik, pertarungan ini kami terima. Baik. Ayo mulai. Ayo mulai. Pak Gavin, ini formasi pembantai naga agensi kami. Asal kalian bisa tembus formasi ini dalam 30 menit, kalian akan menang. Formasi ini
Bahkan ahli peringkat 9 belum tentu bisa menembus. Lingkaran luar, itu formasi pengait jiwa. Pertahanan mereka sangat luar biasa. Bisa kunci gerakan perebut bendera dan bikin perebut susah gerak. Lingkaran tengah, itu formasi penangkap harimau yang dibentuk 2 orang ahli dan pengawal tingkat 1 dalam jarak dekat. Kalau nggak hati-hati, pasti akan terbunuh. Meski formasi tadi susah, tapi yang tersulit, itu kalahin penjaga bendera. Willy, ahli peringkat 8, sangat jago bertahan. Lonceng emasnya udah sempurna. Pak Gavin, udah siap belum? Ayo, Nyalain dupa. cuma bisa nekat maju. Siapa yang maju duluan? Kak Ferry, Waktu aku bertarung sama Juna itu, aku terluka parah. biar aku aja. Riko, kamu? Kak, nggak apa-apa. Kamu masih terluka. Dan butuh istirahat. Aku bakal ulur waktu. Sekalian, cari tahu kekuatan mereka. Biar aku lawan kalian. Ini tuan muda kalian, hah? Ketipu. Lumpuhin satu dulu. Lumpuhin satu dulu. Riko! Akal licik tuan muda ini banyak juga. Sayangnya, dia emang pecundang. Berhenti. Aku nyerah. Nyerah? Mau nyerah? Kamu udah masuk formasi ini. Cuman pecundang. Jangan pakai jabatan kamu dan bersikap sombong. Kenapa menyerah? Riko! Tuan muda agensi pengawal nomor 1 ini ternyata cuma pecundang. Kak Willy, nanti biarkan aku hajar juga. Tolong aku. Riko! Hei, Nona Giselle. Pertarungan ini cuma bisa maju satu persatu. Kalau kamu masuk formasi, kalian dianggap kalah. Kamu? Gimana? Nyerah nggak? Aku nyerah. Apa? Belum mau nyerah juga? Aku nyerah. Keras kepala banget. Aku bangga. Kalau hari ini kedua kakimu cacat, apa kamu masih bisa jadi pengawal? Jangan. Ada satu kaki lagi. Jangan.